Firaun dikenal sebagai pemimpin bangsa Kipti yang kafir pada zaman Nabi Musa. Dikisahkan, kekafirannya tersebut bahkan membuat Firaun sombong dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan hingga menolak untuk mengikuti ajaran Nabi Musa. Di akhir hayatnya, Allah menurunkan azab bagi Firaun dan para pengikutnya. Ditambah lagi, saat mendekati ajalnya pun, Firaun justru mendapat murka dari malaikat Jibril yang justru menghalanginya untuk bertobat dan mendapat rahmat dari Allah. Kisah ini diceritakan dalam firman-firmannya dan sejumlah keterangan hadits. Diceritakan dalam surah Yunus ayat 90-91 yang ditafsirkan Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam Sahih Qasasiyil Quran, Allah menenggelamkan Firaun. Allah menghempaskan gelombang ombak lautan hingga menggulung, menyeret, dan mengombang-ambing Firaun beserta semua pasukannya. Kala itu, dikisahkan Firaun tengah mengejar dan memburu Nabi Musa beserta pengikutnya. Namun, usaha mereka gagal karena atas izin Allah, Nabi Musa diberi mukjizat membelah Laut Merah yang ditujukan untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya. Keadaan laut seperti itu membuat Firaun kebingungan. Namun, karena kesombongan yang ada dalam dirinya, ia enggan menunjukkan rasa bingung tersebut di depan para pengikutnya. Firaun pun mulai menyerbu dan menyeberang laut yang diikuti pasukannya. Namun, saat Firaun dan pasukannya menyusul, Allah kembali menutup kembali lautan yang terbelah tersebut. Ketika hampir tenggelam, Firaun pun kemudian tersadar hendak bertobat dan sempat mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 90-91, artinya, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah. Lalu, Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Firaun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya. Apakah baru sekarang kamu beriman, padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada saat yang sama, malaikat Jibril pun menyumbat mulut Firaun dengan tanah laut agar dia tidak bertobat. Keterangan ini didasarkan dari cerita Abu Dawud At-Tayalisi yang mendengar kisah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits sebagai berikut, Jibril pernah berkata kepadaku, seandainya engkau melihat aku sementara aku dapat melakukan dan mengubah keadaan laut, akan aku injak mulut Firaun karena aku khawatir ia akan mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas pernah berkata dengan redaksi berikut, suatu ketika dua orang sahabat menghadap Rasulullah menanyakan tentang Firaun. Beliau bersabda, malaikat Jibril menyumpali mulut Firaun dengan pasir, khawatir kalau-kalau akan mengucapkan, la ilaha illallah, hadis riwayat Ahmad. Ibnu Katsir dalam kisah para nabi mengutip pernyataan Ibnu Abbas yang pernah menyebutkan alasan mengapa malaikat Jibril berlaku demikian pada Firaun. Alasannya, malaikat Jibril khawatir rahmat Allah yang maha pengasih dan penyayang lebih cepat menghampiri Firaun daripada murkanya. Sebab itu, Jibril cepat-cepat mengubah keadaan dengan mengibaskan sayapnya hingga menamparkan wajah Firaun dan menewaskannya sampai tenggelam, tulis Ibnu Katsir. Dengan kata lain, semua tobat yang diusahakan Firaun di akhir hayatnya terlambat dan membuatnya su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Sebab, tidak ada tobat di saat sakaratul maut menjemput hingga akhirnya Firaun dan kaumnya tenggelam.